Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Ati Makassar, jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Nah, jadi di video kali ini kami akan membuat studi kasus pengendali motor DC menggunakan PID. Nah, perkenalkan, nama saya Akbar Alam Syamir. Saya akan menjelaskan blok diagram, latar belakang, dan apa saja yang digunakan di rangkaian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan. Saya akan menjelaskan bagian program dan simulasinya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan blok diagram dari kecepatan motor DC. Yang pertama yaitu SP atau set point. Kemudian masuk ke error, selisih antara SP dan PV. Nah, kemudian masuk ke microcontroller Arduino. Kemudian masuk ke rangkaian LPF atau loss pass filter tambah non inverting amplifier. Kemudian masuk ke motor DC. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang dari pengendali kecepatan motor DC. Motor DC merupakan salah satu jenis aktuator yang cukup banyak digunakan dalam bidang industri. Seiring dengan kemajuan teknologi, permasalahan pada dunia industri tentang ketidakstabilan dari kecepatan motor DC sangatlah kompleks. Sehingga ketika motor DC tersebut bekerja dalam suatu proses yang membutuhkan kecepatan yang konstan, maka sistem tersebut akan terganggu. Pertimbangan penggunaan kendali dalam dunia industri sangat penting, terutama pada pengaturan kecepatan motor DC. Dalam sistem kendali PID, sinyal kontrol dihasilkan dengan cara memperkuat sinyal error, mengintegralkan sinyal error, dan membuatnya sebanding dengan laju perubahan sinyal error itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa saja yang digunakan di rangkaian PID. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan rangkaian dari pengendali kecepatan motor DC. Nah, di sini terdapat Arduino sebagai microcontroller. Kemudian rangkaian LPF. LPF ini berfungsi untuk mengubah frekuensi ketegangan. Nah, kemudian rangkaian pengali dua untuk mengali dua tegangan dari LPF. Nah, rangkaian pengali dua ini dipakai tergantung dari spesifikasi motor DC. Jika di atas 5 volt, jika 5 volt cukup gunakan rangkaian non inverting amplifier, tapi bukan pengali dua. Nah, kemudian juga terdapat SP atau set point untuk mengatur kecepatan pada motor. Kemudian virtual terminal untuk memonitoring SP, PV, MV, dan error. Dan osiloskop untuk memonitoring tegangan output dari LPF. Nah, kemudian PV di sini itu diambil dari output rangkaian dari pengali dua. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian microcontroller PID. Pertama-tama kita inisiasi beberapa variabel, di mana kita menggunakan tipe data double atau 2 angka di belakang koma untuk bilangan pecahan. Kemudian inside long, ini adalah tipe data karena kita menggunakan nanti sampling time. Sampling time digunakan yaitu milis. Milis tipe datanya itu harus memang inside long. Kemudian yang kedua yaitu
komunikasi serial. Kita tulis dia dengan 9600 atau 9600 bit per second. Kemudian kita tetapkan pin 3 sebagai output. Kemudian beberapa nilai atau parameter kita isi di sini, di mana sigma error 0, mvmax 100 sebagai batas, mvmin 100 sebagai batas, sampling time sama dengan 200 dan last time dengan 0, dan last errornya juga 0. Kemudian PID sangat tergantung dengan tipe data parameter tersebut, yaitu KP, KI, dan KD. Masing-masing dari KP memiliki karakteristik masing-masing. KP, KI, KP biasanya disebut present, kemudian KI sebagai feature. Kemudian kita buat block function, kita beri nama fn PID yang ini. Kemudian deklarasi lokal. Deklarasi lokal kita isi langsung di sini. Kemudian current time kita beri perintah melis. Kemudian kita cek jika current time kurang last time atau lebih besar sama dengan sampling time, maka dia akan mengeluarkan perintah yang ada di sini. Adapun perintah yang dilakukan yaitu SP atau set point. Kita mapping dari analog read A0 atau pin A0 Arduino dari 0 sampai 1023 ke 0 sampai 100. Untuk PV nya juga sama, tapi dia menggunakan pin A1. Kemudian nilai error yaitu selisih dari SP dikurang PV. Kemudian sigma error yaitu error ditambah sigma error. Nilai ini diisi antara akumulasi antara yang ini dengan ini, kemudian diisi di sigma error. Kemudian kita cek jika sigma error lebih besar dari mvmax, kita isi sigma error tersebut dengan mvmax agar nilainya bisa dibatasi, yaitu sampai 100. Kemudian jika di sini sigma error lebih kecil dari mvmin atau lebih kecil dari min 100, maka kita isi di sini dengan sigma error sama dengan mvmin, yaitu kita batasi dengan nilai 100. Jika kita tidak melakukan pembatasan, maka nilainya akan tidak tercacat sampai nilai maksimum dari tipe data yang digunakan, yaitu insane long.
Kemudian di delta error di mana delta error di sini isinya yaitu error dikurang hash error. Kemudian P yaitu nilai KP dikurang KP dikali error. Kemudian I atau integral yaitu KI dikali sigma error. Kemudian untuk D atau delta error yaitu KD dikali dengan delta error. Kemudian NV atau manipulatif variabel atau output dari PID yaitu dijumlahkan antara P dan I tambah D. Kemudian kita batasi nilai MV tersebut. Jika MV melewati batas max yang kita isi yaitu MV max, ini berarti kita memberikan batas yaitu batas 100 agar nantinya nilai tersebut akan terakumulasi sampai nilai maksimum dari tipe data yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu kita batasi, kita cek lagi yaitu jika MV lebih kecil dari MV min maka jika lebih kecil dari 100 maka kita isi dengan NV sama dengan MV min. Kemudian last error kita isi dengan error itu sendiri. Kemudian last time yaitu current time. Kemudian analog. Kemudian nilai yang tadi kita mapping di sini. Nah, kita mapping dia dari nilai min 100 sampai 100. Kita beri dia sampai dari 0 sampai 255. Mengapa 0 sampai 255? Karena pada Arduino Uno dia bisa membaca 5 volt tegangan. Ini sendiri untuk tegangan. Beda sendiri dengan posisi jika kita beri dia dengan nilai 180. Kita beri dia nilai 180. Tapi pada studi kasus ini kita menggunakan tegangan. Jadi kita menggunakan 255 itu servo. Kemudian kita print beberapa variabel atau parameter. Yang kita print adalah sebuah SP, PV, error, dan MV. Kemudian yang ini merupakan value atau nilai. Kita tampilkan nilai SP, PV, kemudian error, dan MV.
Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan simulasi tentang pengendali kecepatan motor DC. Seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi bahwa PV itu diambil dari inverting amplifier. Lalu SP kita gunakan potensio. Potensio ini nanti akan mengubah-ubah output dari MV. Input dari MV tersebutlah yang akan mengatur kecepatan motor. Bahwa tegangan itu linear terhadap kecepatan getaran motor DC-nya. Kemudian kita akan lakukan simulasi. Bisa kita lihat ini adalah gelombang outputnya, output dari MV. Nah, ini adalah parameter dari SP, PV, error, dan MV, dan ini adalah nilai-nilainya. Dan bisa kita lihat ini adalah sebuah multimeter DC. Kita lihat tegangan dari PV tidak pernah konstan, yaitu tidak teratur naik dan turunnya tegangan. Seperti saya katakan tadi, SP bisa mengubah kecepatan motor. Ketika saya naikkan kecepatan SP-nya, kita lihat tegangannya akan naik. Nah, dengan nilai tegangan yang naik, maka putaran kecepatan motor juga akan semakin bertambah. Nah, jika saya turunkan kecepatan motor dari SP, bisa kita lihat, maka tegangan juga akan berangsur turun, tetapi dia tidak pernah konstan. Mengapa tidak konstan? Karena nilai KP, KI, dan KD. 3 parameter inilah yang akan menentukan konstan atau tidak konstannya nilai MV tersebut. Nah, itulah tadi video dari kami tentang pengendali motor DC menggunakan PID. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.